Shalom anak-anak, selamat datang kembali di dalam Sekolah Minggu Getsemani. Apa kabar semuanya? Tante berharap anak-anak semua dalam kondisi sehat-sehat dan kuat-kuat. Itu semua oleh karena penyertaan dari Tuhan Yesus. Oke, kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Dan jangan lupa, harus dengan sikap yang benar di dalam kita beribadah, menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh diizinkan kembali untuk beribadah pada sore hari ini melalui online. Tuhan Yesus menguduskan dan menyucikan setiap kami untuk kami dilayakkan beribadah pada sore hari ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengurapi setiap anak-anak-Mu saat ini dimanapun berada dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk supaya kami boleh merasakan sukacita di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemudian Roh Kudus Engkau hadir dan beracara di tengah-tengah kami dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada sore hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus hidup kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Setiap hari langkah kita disertai oleh Tuhan. Setiap hari kita dituntun oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pada sore hari ini kita akan bersuka cita di dalam memuji Tuhan, bersuka dalam Tuhan, dan disambung dengan pujian, hari ini harinya Tuhan. Dengan penuh semangat dan bersuka cita, kita mau pujikan pujian ini.
bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Nah, anak-anak, bagaimana bersukacita? Puji Tuhan. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian firman ku dengar, lalu kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan pada hari ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan berbuah-buah, dan buah itu menyenangkan hati Tuhan. Setiap anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan, urapi kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu.
kami serahkan suasana firman-Mu pada sore hari ini ke dalam pimpinan-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang perumpamaan seorang penabur. Suatu hari ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ups, tidak ada yang tersisa. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah dan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Firman Tuhan tentang perumpamaan seorang penabur diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 13. Dalam cerita yang telah kita saksikan, benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Tanah itu menggambarkan tentang hati kita, hati manusia. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu maksudnya adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja dan tidak memperhatikan firman itu dengan sungguh-sungguh. Lalu datanglah si jahat atau iblis yang mengambil firman itu di hatinya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita ibadah offline atau ibadah di tempat, seringkali kita tidak fokus, kita sambil mendengarkan firman Tuhan atau saat ibadah sambil main HP. Bahkan ada yang tertidur sambil bermain-main dan tidak sungguh-sungguh saat mendengarkan firman Tuhan. Berikutnya adalah benih yang jatuh di tanah berbatu. Itu adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja dan tidak mempelajari firman itu dengan lebih dalam lagi. Lalu datanglah masalah
yang menjauhkan firman itu di hatinya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai bahwa kita mulai malas untuk membaca Alkitab di rumah. Selanjutnya, benih yang jatuh di semak duri. Itu adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja dan tidak mempercayai firman itu. Lalu datanglah khawatir yang menutupi firman itu di hatinya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa takut akan hari esok. Kita seringkali menjadi cemas akan masa depan kita. Lalu, bagaimana ya dengan benih yang jatuh di tanah yang baik itu? Nah, benih yang jatuh di tanah yang baik itu adalah firman Tuhan yang didengar dan disambut, yaitu dengan memperhatikan firman itu dengan sungguh-sungguh, mempelajarinya, dan mempercayai firman itu. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita mesti lakukan adalah rajin untuk membaca Alkitab, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Amin. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, apa kata firman Tuhan hari ini? Hati kita termasuk yang mana? Yang kalau firman Tuhan ditabur, terus dimakan burung? Atau yang di batu-batu? Hari ini dengar firman Tuhan, besok sudah lupa? Atau mungkin yang di semak duri? Sudah mengerti firman Tuhan, tapi tidak bisa melakukan karena ada kekhawatiran di dalam diri kita, atau kita tidak mengerti firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah di tanah yang subur, yang ketika mendengarkan firman Tuhan, hati kita harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya supaya hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, nantinya boleh bertumbuh dan berbuah dan buah itu menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari kita harus melakukan firman Tuhan loh anak-anak. Loh, kenapa? Ya, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita disebut sebagai menipu diri sendiri. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Puji Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita setiap anak-anak sekolah minggu Getsemani memiliki hati yang subur. Jadi ketika firman Tuhan diberitakan, itu tertanam di dalam hati kita, bertumbuh, dan
menghasilkan buah. Puji Tuhan. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini. Biarlah hati kami menjadi hati yang subur, di mana ketika firman Tuhan diberitakan, firman itu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan setiap firman-Mu dan menolong setiap anak-anak-Mu untuk kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan anak-anak sekolah minggu Getsemani ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Biarlah tangan Tuhan senantiasa terulur buat setiap anak-anak-Mu. Berkat Tuhan mengalir buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan yang baru senantiasa buat kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami juga tidak henti-hentinya untuk berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati, mencurahkan belas kasihan Tuhan buat bangsa dan negara kami untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19. Engkau memimpin para pemimpin bangsa kami, memberikan hikmat supaya bisa menyelesaikan pandemi saat ini Tuhan. Terima kasih memberkati buat Bapak Presiden Jokowi, memberkati buat Wakil Presiden, memberkati buat para menteri dan para pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan menyertai anak-anak mulai hari ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala kepujian, keagungan, kemuliaan, ketinggian hanya bagi Tuhan. Kami persembahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam tangan-Mu yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Selamat sore, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.